12 ya. Agak ketinggalan ya kita untuk biokimia karena satu dan lain hal jadi sering mundur-mundur kuliahnya gitu ya. Nah, di sini kita masuk ke materi selanjutnya masih di metabolisme lipid ya. Salah satunya adalah oksidasi asam lemak gitu ya. Nah, atau disebutnya adalah beta oksidasi. Biasanya kan kalau misalnya asam lemak dioksidasi itu kan menjadi asetil koenzim A ya kan. Nah, ini kita mau bahas di sini. Nah, di sini proses beta oksidasi atau oksidasi asam lemak itu secara umum itu reaksinya seperti ini ya. Jadi reaksi ini bergantung pada jenis lemak yang kita konsumsi, lemak atau asam lemak yang kita konsumsi gitu ya. Jenis lipid yang kita konsumsi, sorry. Jadi kalau misalnya kita mengkonsumsi makanan yang mengandung lemak dan minyak di dalam tubuh kita, lipid tersebut itu bakalan dihidrolisis menjadi asam lemak sama gliserol. Mekanismenya seperti ini. Jadi misal kita punya lipid, sini contohnya trigliserida atau triacylglycerol ya. Jadi akan dihidrolisis menjadi asam lemak dan juga gliserol gitu. Jadi melalui pemutusan ikatan di sini. Nah, di sini jumlah atom C-nya gitu ya, tergantung dari jenis lipid yang kita konsumsi. Jadi di sini pemutusan ikatannya antara si O dengan C karbonilnya. Nanti yang C karbonil ke sini itu akan menjadi asam lemak. Asam lemaknya tergantung jumlah C-nya berapa ya kan beda-beda jumlah C beda senyawanya kan ya. Jadi akan diubah menjadi asam lemak sebanyak 3 asam lemak dari 1, 2, 3 gitu ya. Lalu dan gliserol. Gliserolnya dari sini CH2O. Nah, ketika misalnya tubuh kita itu masih membutuhkan energi, maka asam lemak yang dipecah dari atau hasil hidrolisis dari lipid itu akan mengalami proses aktivasi menjadi fatty acyl koenzim A yang selanjutnya nanti bisa mengalami proses lanjutan yang disebut sebagai oksidasi asam lemak. Jadi oksidasi asam lemak ini terjadi ketika misalnya tubuh kita itu masih membutuhkan energi. Jadi bisa diperoleh dari proses oksidasi asam lemak. Nah, oksidasi asam lemak itu apa sih gitu ya? Oksidasi asam lemak itu merupakan proses pemecahan asam lemak teraktivasi sehingga terjadi pemendekan secara bertahap pada 2 rantai hidrokarbon asam lemak untuk menghasilkan asetil koenzim A dan bahan bakar metabolik lainnya. Jadi di sini kata kuncinya oksidasi asam lemak adalah proses pemendekan pemecahan asam lemak dengan cara pemendekan bertahap ya, setiap 2 rantai hidrokarbon. Jadi misal ada lemak, asam lemak ya, yang jumlah C-nya 14 gitu misalnya ya. Nah, nanti akan diaktifasi dengan cara dipendekkan gitu ya, sehingga terjadi pemendekan jumlah rantai karbonnya yang tadinya dari C14 menjadi C12. Nanti C12 dioksidasi lagi menjadi C10. C10 dioksidasi lagi menjadi C8 gitu ya. Terus C8 dioksidasi lagi menjadi C6. C6 dioksidasi lagi menjadi C4 dan seterusnya sampai asam lemaknya terdegradasi secara sempurna. Gitu. Jadi pemendekannya itu setiap 2 rantai karbon. Nah, tetapi asam lemak yang berasal dari makanan maupun cadangan lemak tubuh atau dari yang misalnya diperoleh dari jaringan adiposa dengan jumlah C yang panjang, C lebih dari 14, itu tidak bisa langsung mengalami proses oksidasi. Ya, melainkan harus
melalui proses aktivasi dulu gitu. Seperti itu. Sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan dulu? Mungkin tidak ada, Ibu, dan bisa dilanjut. Oke. Nah, ini adalah oksidasi asam lemak atau proses beta oksidasi ya. Jadi kan asam lemak itu banyak jenisnya ya. Ada kita klasifikasikan sebagai asam lemak jenuh, asam lemak ganjil jenuh, asam lemak tidak jenuh, asam lemak rantai sangat panjang gitu kan ya. Dimana contoh untuk asam lemak jenuh misalnya adalah asam miristat gitu ya. Terus yang jumlah C-nya 14 atau asam palmitat yang jumlah C-nya 16. Maka si asam miristat atau asam palmitat ketika mengalami reaksi beta oksidasi itu akan menghasilkan asetil koenzim A. Di mana terjadinya proses ini? Proses ini terjadi di matriks mitokondria. Ya. Jadi terjadi di mitokondria. Di mitokondria ini tidak hanya proses beta oksidasi untuk asam lemak jenuh, tetapi juga terjadi proses beta oksidasi untuk asam lemak ganjil jenuh, contohnya asam propionat, asam lemak tidak jenuh, contohnya asam oleat dan asam linoleat. Tetapi untuk asam lemak ganjil jenuh yang asam propionat hasilnya tidak hanya berupa asetil koenzim A, melainkan ada propionil koenzim A. Jadi hasilnya berupa dua produk ya, yaitu adalah propionil koenzim A dan asetil koenzim A. Sedangkan untuk asam lemak tidak jenuh sama dengan asam lemak jenuh hasilnya adalah asetil koenzim A. Ketiga ini terjadinya di matriks mitokondria. Nah, sedangkan untuk asam lemak yang rantainya sangat panjang ya, yang lebih dari 20 gitu ya, contohnya asam arakidat atau asam bahemat itu terjadinya di peroksisom. Hasil oksidasinya tetap asetil koenzim A. Cuman lokasi metabolismenya itu tidak di mitokondria melainkan di peroksisom. Seperti itu. Nah, tadi kan kalau misalnya jumlah C-nya lebih dari 14 ataupun asam lemak yang diperoleh dari jaringan adiposa itu kan nggak bisa langsung mengalami proses oksidasi asam lemak kan, melainkan harus diaktifasi dulu gitu ya. Nah, aktivasi asam lemak itu bagaimana? Jadi asam lemak yang berasal dari makanan maupun cadangan lemak tubuh yang dari jaringan adiposa yang punya jumlah C14 itu nggak bisa langsung masuk ke mitokondria, melainkan harus diaktifkan oleh beberapa enzim. Mama, Papa, memanahnya pas aku lempar bom nggak kena papanya, tapi bomnya bukan bom beneran. Bentar ya. Oke, saya lanjut lagi ya. Belum ada pertanyaan kan? Ada pertanyaan? Belum ada, Ibu. Oke. Nah, jadi tadi asam lemak itu harus diaktifasi dulu ya oleh enzim tertentu supaya dia bisa masuk ke dalam mitokondria untuk asam lemak yang jumlah C-nya lebih dari 14 atau asam lemak yang berasalnya dari jaringan adiposa. Nah, di sini bagaimana mekanismenya gitu ya. Nah, di sini kan tadi semua proses yang terjadi mitokondria itu kan rata-rata menghasilkan asetil koenzim A kan, kecuali yang asam lemak ganjil ada propionil koenzim A. Nah, bagaimana si asam lemak itu diubah menjadi asetil koenzim A melalui proses beta oksidasi? Maka bisa dilihat di sini. Di sini kan ada FFA nih ya. FFA itu adalah free fatty acid ya, atau asam lemak bebas ya. Contohnya misalnya
asam niristat atau asam palmitat gitu yang paling umum ya, yang berasal dari jaringan adiposa juga kan contohnya adalah asam palmitat salah satunya. Nah, FFA ini dia nggak bisa langsung masuk ke dalam mitokondria, melainkan harus diaktifasi. Dengan cara apa? Dengan cara menggunakan enzim asil koenzim A sintetase. Jadi enzimnya berupa asil koenzim A sintetase atau enzim lain yang bisa digunakan adalah tiokinase ya, atau nama lainnya adalah tiokinase. Untuk mengubah si FFA ini menjadi asil koenzim A. Jadi FFA atau asam lemak bebas dengan bantuan enzim asil koenzim A sintetase diubah menjadi asil koenzim A. Nah, asil koenzim A itu nanti bisa masuk ke dalam intermembran space. Jadi antara membran antara gitu ya, membran antara. Di sini kan kalau kita lihat ada membran luar, membran mitokondria luar, sama membran mitokondria dalam. Nah, di tengah-tengahnya tuh ada membran antaranya gitu ya. Nah, jadi si asil koenzim A ini masuk ke dalam membran antaranya. Nah, si asil koenzim A ini dia tidak bisa langsung masuk ke dalam inner mitokondria membrannya atau membran dalam mitokondria, melainkan harus diubah dulu menjadi asil karnitin dengan bantuan enzim karnitin palmitoyl transferase 1 atau CPT1 gitu ya. Nah, setelah diubah menjadi asil karnitin, baru nanti asil karnitin ini bisa masuk ke dalamnya membran mitokondria atau inner mitokondrianya. Nah, asil karnitin nanti diubah menjadi asil koenzim A ya. Jadi asil karnitin ini dibawa setelah masuk ke dalam membran dalamnya mitokondria dengan bantuan enzim CPT2 atau karnitin palmitoyl transferase 2 ya, akan diubah menjadi asil koenzim A. Baru asil koenzim A ini bisa mengalami proses beta oksidasi. Itu. Jadi prosesnya itu sebenarnya dari asam lemak bebas gitu ya, diubah menjadi asil koenzim A dengan bantuan enzim asil koenzim A sintetase. Baru nanti asil koenzim A-nya ini bisa masuk ke dalam bagian luar mitokondria dan sampai menembus bagian bagian antara ya, yang ada di tengah-tengah antara luar dan dalam mitokondrianya. Nah, karena dia nggak bisa langsung masuk ke dalam mitokondrianya, dia harus diubah dulu menjadi asil karnitin, baru bisa masuk ke sini. Baru bisa masuk ke dalam mitokondrianya. Setelah itu baru dari asil karnitin diubah lagi menjadi asil koenzim A dengan bantuan enzim CPT2. Nah, asil koenzim A baru bisa diubah menjadi atau baru bisa masuk ke dalam proses beta oksidasi gitu. Paham sampai sini? Ada berfungsi sebagai transporter ya atau pembawa ya. Jadi si asil koenzim A bisa diubah menjadi asil karnitin itu karena bereaksi dengan karnitin gitu. Jadi asil koenzim A bereaksi dengan karnitin itu nanti akan menghasilkan asil karnitin dan koenzim A gitu. Ada pertanyaan kah? Atau bisa dilanjut?
Sepertinya bisa dilanjut ya, Bu. Oke. Nah, ini proses ringkasannya ya. Jadi asam lemak jadi asil koenzim A, asam palmitat jadi palmitoil koenzim A, asam mirisat jadi miristoil koenzim A, asam oleat jadi oleil koenzim A, dan seterusnya. Nah, masuk setelah diaktifasi, tadi kan proses aktivasi asam lemaknya ya, supaya bisa masuk ke proses beta oksidasi. Nah, bagaimana proses beta oksidasi atau oksidasi asam lemak? Nah, sesuai namanya di sini kan beta oksidasi, berarti itu prosesnya adalah proses oksidasi ya. Kalau kita ingat lagi mata kuliah atau materi kimia organik, itu reaksi oksidasi adalah reaksi pengurangan jumlah hidrogen atau penambahan jumlah oksigen gitu kan ya. Nah, di sini terjadi beta oksidasi. Misalnya contohnya adalah asam palmitat ya, C16 ya, yang sudah diubah menjadi palmitoil koenzim A sehingga siap untuk dioksidasi atau melalui proses beta oksidasi. Maka proses beta oksidasi dari palmitoil koenzim A ini membutuhkan FAD. Dan nantinya akan menghasilkan FADH 2 kali. Gitu ya. Nah, menghasilkan FADH 2 kali dengan bantuan enzim asil koenzim A dehidrogenase. Dehidrogenase berarti pengurangan atom hidrogen gitu kan ya. Yang berkurang yang mana? Yang C alfa sama C beta. Di sini kan kelihatan ya, C alfa, C beta gitu ya. Yang awalnya C betanya itu CH2 menjadi CH, terus yang di alfa CH2 menjadi CH. Jadi memang prosesnya adalah proses oksidasi, pengurangan jumlah hidrogen gitu ya. Nah, lalu selanjutnya hasil dari oksidasi palmitoil koenzim A itu berupa trans-enoil koenzim A. Trans-enoil koenzim A ini kemudian diubah menjadi L-beta hidroksiasil koenzim A dengan bantuan air. Ya, dengan tambahan air dan enzim enoil koenzim A hidratase. Selanjutnya setelah diubah menjadi L-beta hidroksiasil koenzim A ya. Artinya karena ada H2O di sini, si H2O kan mau masuk gitu ya. Berarti H2O kan H plus sama OH-. H plus yang masuk ke C alfa, OH-nya masuk ke C beta. Makanya di sini namanya beta oksidasi karena sebenarnya terjadinya itu di posisi beta gitu ya. Makanya namanya beta oksidasi. Posisi betanya ini yang tadinya CH2 menjadi CH saja, yang nanti akhirnya menjadi CO, C karbonil. Proses oksidasinya seperti itu. Jadi namanya beta oksidasi karena oksidasinya ada di posisi beta, C beta. Selanjutnya dari beta ketoasil koenzim A dan bantuan koenzim A ini nanti akan diubah menjadi asil koenzim A dan asetil koenzim A. Gitu ya. Jadi prosesnya dari palmitoil koenzim A, oksidasinya itu hasil akhirnya adalah miristoil koenzim A, atau dari yang C16 prosesnya menjadi C14. Makanya tadi kan di awal disebutkan oksidasi itu pemendekan bertahap dari dua rantai hidrokarbon. Jadi yang di sini dari awalnya C16 asam palmitat ya, palmitoil koenzim A menjadi miristoil koenzim A yang jumlah C-nya 14. Seperti itu. Nah, nanti kalau sudah menjadi miristoil koenzim A, C14 miristoil koenzim A mengalami beta oksidasi lagi sampai menghasilkan C yang 12. C yang 12 mengalami beta oksidasi lagi seperti proses ini menghasilkan C10 sampai sampai terdegradasi secara sempurna. Jadi prosesnya adalah proses pemendekan sampai nanti akhirnya yang diperoleh hanya asetil koenzim A saja. Gitu. Jadi asam palmitat itu totalnya mengalami berapa kali siklus beta oksidasi? Mengalami 7. Kan dari C16 jadi C14, C14 jadi C12, jadi C10, jadi C8, jadi C6, jadi C4, jadi C2, jadi asetil koenzim aja gitu ya. Jadi totalnya mengalami 7 siklus. Sehingga nanti menghasilkan 8 asetil koenzim A, 7 NADH dan
7-FADH karena di sini prosesnya menghasilkan FADH 2 kali dan NADH seperti itu. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Ibu, maaf izin bertanya. Berarti dari C14 sampai ke C4 itu prosesnya sama ya, Bu? Dari C16 sampai ke C14? Iya, sama-sama beta oksidasi. Nanti ngulang lagi dia, ngulang proses beta oksidasi lagi. Baik, Ibu. Terima kasih. Sama-sama. Oke, lanjut. Nah, ini jumlah ATP yang dihasilkan pada oksidasi asam lemak, contohnya pada asam palmitat ya. Jadi ini rangkuman dari yang tadi, beta oksidasinya terjadi selama 7 kali tadi ya, dengan pembentukan asam sitrat cycle-nya itu asetil koenzim A-nya sebanyak 8, jumlah ATP yang terbentuk adalah 10 ya. Total ATP-nya adalah 108 per mol palmitat dan yang digunakan, total ATP yang digunakan itu adalah 2. Jadi kebayang ya, banyak sekali ATP yang dihasilkan. Jadi total 108 kurang 2 ada 106 ATP yang dihasilkan dari beta oksidasi asam palmitat gitu. Tentunya semakin banyak jumlah atom C-nya, proses beta oksidasinya semakin panjang kan. Jadi siklusnya semakin banyak, maka total ATP-nya bisa semakin banyak gitu. Nah, bagaimana untuk oksidasi asam lemak yang tidak jenuh? Yang tidak jenuh itu kan tadi di sini ya, asam lemak yang tidak jenuh. Nah, untuk oksidasi asam lemak yang tidak jenuh itu membutuhkan enzim tambahan karena sejujurnya dia mengalami sedikit modifikasi pada jalur beta oksidasinya ya. Jadi mengalami enzim tambahan untuk memecah ikatan rangkapnya terlebih dahulu. Karena kan kalau asam lemak tidak jenuh itu ada ikatan rangkap duanya, yaitu enzim tambahannya adalah enzim reduktase dan isomerase. Nah, setelah ikatan rangkapnya putus atau lisis gitu ya, maka nanti mekanismenya ya balik lagi sama kayak mekanisme oksidasi pada asam lemak yang jenuh. Jadi hanya sedikit modifikasi, yaitu penambahan enzim reduktase dan isomerase yang fungsinya adalah untuk memecah ikatan rangkap 2 pada asam lemak tidak jenuhnya. Setelah asam lemak tidak jenuhnya berubah menjadi asam lemak jenuh atau ikatan rangkap 2-nya putus gitu ya, maka proses beta oksidasinya sama seperti ini gitu. Nah, selanjutnya di sini oksidasi asam lemak itu kan sebenarnya seluruh metabolisme di dalam tubuh kita itu saling berkaitan ya. Nah, kaitannya oksidasi asam lemak ini nanti berhubungan sama siklus Krebs atau asam sitrat gitu, siklus asam sitrat. Nah, karena proses oksidasi asam lemak itu menghasilkan asetil koenzim A, di mana kan asetil koenzim A ini salah satu prekursor dari asam sitrat ya, yang nantinya akan diubah menjadi oksaloasetat, diubah menjadi sitrat dan terus mengalami siklus Krebs gitu. Jadi dari proses beta oksidasi yang tadi misalnya contohnya adalah asam palmitat gitu ya, menghasilkan 8 asetil koenzim A, maka 8 asetil koenzim A ini akan masuk ke dalam siklus Krebs dan menghasilkan kalau di siklus Krebs berarti adalah oksaloasetat, sitrat gitu kan ya, yang nanti selanjutnya akan diolah lebih lanjut untuk masuk ke rantai transfer elektron untuk diubah menjadi ATP gitu. Nah, jadi yang perlu kita ingat kembali dari siklus Krebs ini bahwa asetil koenzim A itu tidak hanya diperoleh dari oksidasi asam lemak,
Tetapi dari proses glikolisis ya atau proses metabolisme karbohidrat juga menghasilkan asetil koenzim A. Protein juga menghasilkan asetil koenzim A, lipid juga menghasilkan asetil koenzim A. Jadi siklus Krebs ini sumber asetil koenzimnya ada banyak gitu ya, nggak hanya dari satu biomolekul saja, tetapi bisa dari 3 biomolekul seperti itu. Nah, ini beberapa penyakit yang berhubungan sama proses oksidasi asam lemak ya. Contohnya yang pertama adalah defisiensi karnitin. Karnitin itu tadi di sini adalah ada di proses ini ya. Karnitin itu adalah transporter, pembawa si asil koenzim A supaya bisa masuk ke dalam inner mitokondria gitu kan ya. Nah, bagaimana kalau misalnya tubuh kita mengalami defisiensi karnitin gitu ya? Maka defisiensi karnitin itu bisa terjadi pada misalnya bayi baru lahir, khususnya bayi prematur yang akibat biosintesisnya yang tidak memadai atau adanya kebocoran ginjal. Lalu bisa juga terjadi pada pasien hemodialisis ya, yang pasien cuci darah ya. Terus yang mengalami kehilangan karnitin dalam jumlah besar yang diekskresikan dalam bentuk terkonjugasi pada asam organik. Nah, gejalanya apa? Gejalanya adalah hipoglikemia episodik ya, akibat berkurangnya gluconeogenesis karena adanya gangguan pada asam lemak. Terus sehingga menimbulkan akumulasi lipid dengan kelemahan otot. Biasanya terapinya dengan suplementasi karnitin per oral. Yang kedua, defisiensi CPT1 dan CPT2. CPT1 dan CPT2 ini adalah enzim yang berperan dalam aktivasi asam lemak ya. Tadi CPT itu singkatan dari carnitin palmitoyl transferase ya. Jadi CPT1 untuk mengubah asil koenzim A menjadi asil karnitin, CPT2 untuk mengubah asil karnitin menjadi asil koenzim A di dalam inner mitokondria. Nah, jadi enzim CPT1 dan CPT2 ketika mengalami defisiensi, maka di sini akan mempengaruhi kerja hati ya, karena ada akibat dari penurunan oksidasi asam lemak dan ketogenesis dengan hipoglikemia. Sedangkan kalau pada CPT2 itu mempengaruhi otot skeletal, jadi bisa menimbulkan kelemahan dan nekrosis otot dengan mioglobinuria, dan pada bentuk yang paling parah nantinya juga bisa mempengaruhi hati gitu ya. Biasanya terapinya digunakan untuk treatment pada DM tipe 2 gitu kan ya, hiperglikemia itu biasanya terapinya seperti itu, treatmentnya. Nah, selanjutnya yang ketiga ada Jamaican vomiting sickness atau penyakit muntah Jamaika ya. Ini terjadi karena makan buah mentah pohon ake ya yang mengandung toksin hipoglisin sehingga nanti bisa menginaktivasi enzim asil koenzim A. Jadi kalau enzim asil koenzim A-nya diinaktivasi artinya kan tidak aktif ya. Proses beta oksidasi ke bawahnya akan terganggu gitu ya. Atau akan terhambat sehingga nanti menjadi hipoglikemia. Lalu defisiensi enzim beta hidroksi asil koenzim A dehidrogenase ya. Yang rantai panjang dan rantai pendek dapat mengakibatkan fatty liver pada kehamilan. Nah, yang terakhir ada sindrom Zellweger ya. Ini dia terjadi pada orang yang tidak memiliki peroksisom. Peroksisom itu kan tadi salah satu tempat terjadinya beta oksidasi ya. Dan ini merupakan kelainan langka ya, yang sifatnya herediter. Dan menyebabkan akumulasi asam poliena karena dia ini peroksisom itu untuk tempat terjadinya beta oksidasi pada jumlah asam lemak yang jumlah C-nya lebih dari 20, maka akan terjadi akumulasi asam poliena C26 sampai C38 di jaringan otak sehingga menyebabkan
ketidakmampuan untuk mengoksidasi asam lemak rantai panjang. Dan nanti bisa menimbulkan gangguan pada sintesis asam empedu atau dan juga sintesis ether lipid gitu. Nah, ini beberapa aspek klinis yang berhubungan sama oksidasi asam lemak. Gitu. Mungkin kalau yang terapinya, penyakitnya itu ada mata kuliah tersendiri ya. Ini hanya sekilas saja yang berkaitan dengan metabolisme beta oksidasi asam lemak. Ada pertanyaan sampai sini sebelum saya lanjut ke ketogenesis? Ada pertanyaan? Atau bisa dilanjut? Sama kan? Sepertinya bisa dilanjut, Ibu. Oke, selanjutnya adalah pembentukan badan keton atau ketogenesis ya. Jadi badan keton itu kalau di badan kita, di tubuh kita itu sebagai fungsinya sebagai bahan bakar pada jaringan ekstrahepatik ya. Jadi itu fungsi dari badan keton. Nah, di sini ketogenesis atau pembentukan badan keton itu terjadi ketika ada beberapa kondisi ya terjadinya ketogenesis. Itu yang pertama ketika pola diet tinggi lipid ya. Pola diet tinggi lipid, terus yang kedua ketika kita mengalami kelaparan jangka panjang, dan yang ketiga ketika DM-nya itu kita punya DM yang tidak terkontrol, gitu, yaitu bisa terjadi ketogenesis. Nah, jadi pada fase kelaparan dan DM yang tidak terkontrol itu nantinya akan terjadi peningkatan jalur oksidasi asam lemak. Jadi karena pada DM pasti kan terjadi penurunan penyerapan glukosa kan ke dalam sel sehingga glukosanya kurang dapat dikonversi menjadi energi. Jadi akan terjadi peningkatan jalur oksidasi asam lemak. Akibatnya apa? Akibatnya kalau kondisi jalur asam lemaknya meningkat, berarti kan hasil yang dihasilkan, hasil dari produksi asam lemak yang dihasilkan, yaitu tadi berupa asetil koenzim A, itu akan banyak. Jadi asetil koenzim A itu akan melimpah ruah di dalam tubuh gitu ya. Nah, di sisi lain, pada saat tubuh kekurangan karbohidrat untuk dibakar, jalur gluconeogenesis itu jadi lebih aktif. Sehingga oksaloasetatnya lama-lama bakal habis gitu ya. Kalau oksaloasetatnya lama-lama bakal habis, itu akan mengganggu siklus Krebsnya gitu ya. Oksaloasetat itu kan diperlukan buat bereaksi dengan asetil koenzim A yang dihasilkan dari proses beta oksidasi gitu kan ya. Sehingga kalau misalnya oksaloasetatnya lama-lama habis, ya proses siklus Krebsnya jadi tidak berjalan gitu kan ya. Jadinya si asetil koenzim A yang tadi banyak itu akan cari jalan lain nih, gimana nih supaya bisa menghasilkan energi ya melalui pembentukan badan keton gitu. Jadi hubungannya itu saling berkaitan. Pada pasien DM itu kan terjadi peningkatan jalur oksidasi asam lemak nih. Jadi jalur oksidasi asam lemaknya itu meningkat. Kalau jalur oksidasi asam lemak meningkat, pasti asetil koenzim A-nya banyak. Karena hasil dari jalur oksidasi asam lemak itu adalah asetil koenzim A. Nah, asetil koenzim A tadi itu kan masuk ke dalam asetil koenzim A itu kan masuk ke dalam siklus Krebs ya kan, untuk nanti bisa diubah menjadi energi. Nah, tapi di sisi lain karena dia itu mengalami DM yang tidak terkontrol, oksaloasetatnya tuh lama-lama habis. Nah, bayangkan nih,
asetil koenzim A-nya banyak, ada banyak melimpah ruah gitulah ya. Tapi oksaloasetat atau bahan yang buat mengubah si asetil koenzim A menjadi sitratnya tuh nggak sebanding. Ibarat misalnya kita punya asetil koenzim A 100, oksaloasetatnya cuma 10 gitu kan ya. Nah, berarti kan hanya ada 10 asetil koenzim A yang akan diubah ke menjadi sitrat atau masuk ke dalam siklus Krebs. 90 asetil koenzim A-nya kemana? Dia akan bingung kan, nih mau masuk ke siklus Krebs nggak bisa karena oksaloasetatnya habis gitu kan ya, atau tidak mencukupi, maka mau tidak mau dia mencari jalur lain. Melalui apa? Melalui pembentukan badan keton gitu. Jadi pembentukan badan keton itu atau ketogenesis itu terjadi pada salah satunya adalah ketika DM yang tidak terkontrol dan juga pada fase kelaparan yang panjang gitu ya. Nah, jadi ketogenesis atau pembentukan badan keton tadi dari asam lemak tadi ya, terus mengalami beta oksidasi menghasilkan asetil koenzim A. Asetil koenzim A ini kan harusnya masuk ke dalam sini ya kan, tapi karena oksaloasetatnya tidak mencukupi, maka dia mencari lewat jalan lain yaitu pembentukan badan keton untuk menghasilkan asetoasetat dan beta hidroksi butirat aseton gitu. Jadi prosesnya seperti itu. Kondisi yang menstimulasi gluconeogenesis ya, misalnya DM atau asupan makanan yang sangat sedikit, atau ketika kita tidak mengkonsumsi karbohidrat, itu akan menghambat atau memperlambat siklus Krebs. Dan juga meningkatkan konversi asetil koenzim A menjadi badan keton. Badan keton itu berupa aseton, asetoasetat, dan juga beta hidroksi butirat. Asetoasetat dan beta hidroksi butirat yang dihasilkan itu nanti bisa digunakan sebagai sumber energi untuk jantung, otot, rangka, dan ginjal atau otak gitu ya. Jadi karena tadi dari siklus Krebs ini cuma sedikit yang bisa diubah menjadi energi karena oksaloasetatnya menipis gitu ya, maka mau tidak mau si asetil koenzim A yang dihasilkan akan lari ke badan keton atau proses badan keton atau ketogenesis untuk supaya dia juga bisa menghasilkan energi, sumber energi. Karena mau tidak mau kan tubuh membutuhkan energi. Contohnya misalnya untuk jantung, otot rangka, ginjal, dan juga otak seperti itu. Dan untuk pembentukan badan keton dan ekspornya itu terjadi di dalam hati. Nah, jadi makanya tadi di awal tuh saya bilang bahwa badan keton, pembentukan badan keton ini fungsinya sebagai bahan bakar di jaringan ekstrahepatik ya. Karena tadi si badan keton ini tetap menghasilkan sumber energi. Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan? Kita dilanjut. Nah, ini contoh konsentrasi plasma pada sumber energi metabolik ya di saat kita kondisi kenyang dan kondisi lapar gitu ya. Nah, di sini glukosanya kalau pada saat kita makan gitu ya kondisinya 5,5, tapi kalau setelah 40 jam berpuasa itu konsentrasinya menjadi turun gitu ya. Sedangkan keton
itu justru terjadi, pembentukan badan keton itu justru terjadi ketika kita terlalu lama kelaparan atau terlalu lama berpuasa gitu ya. Jadi justru terjadi pembentukan badan keton di saat berpuasa, misalnya 40 jam berpuasa atau 7 hari mengalami kelaparan gitu kan ya. Dia tubuh nanti tetap akan memproduksi energi dari lewat jalur badan keton. Nah, selanjutnya biosintesis triasil gliserol ya. Triasil gliserol itu atau TAG itu kan merupakan sumber energi terbesar ya. Bisa berasal dari makanan ataupun dari simpanan lipid. Nah, biosintesis triasil gliserol itu namanya lipogenesis. Dan dia ini terjadi melalui 2 tahap atau 2 proses ya, bisa melalui trigliserida ataupun melalui glukosa. Nah, ketika melalui trigliserida, maka triasil gliserol ini akan mengalami hidrolisis menjadi asam lemak dan juga gliserol. Asam lemak yang dihasilkan nanti kan diubah menjadi asil koenzim A ya lewat jalur beta oksidasi ya kan. Untuk bisa masuk ke jalur beta oksidasi, asam lemak harus diubah dulu menjadi asil koenzim A, baru nanti masuk ke jalur beta oksidasi untuk bahan bakar energi dan untuk pembentukan triasil gliserol. Sedangkan gliserol yang dihasilkan nanti masuk ke jalur biosintesis triasil gliserol. Dan dia ini jalurnya ini bergantung pada ketersediaan enzim gliserol kinase. Terjadinya di hati, ginjal, usus, jaringan adiposa coklat ataupun kelenjar menyusui. Jadi dari dari yang sini tadi. Nah, ini kan TAG itu kan dihidrolisis menjadi asam lemak dan gliserol. Asam lemaknya diubah menjadi asil koenzim A dan bisa masuk ke beta oksidasi, sedangkan gliserolnya itu masuk ke dalam proses biosintesis TAG gitu. Nah, biosintesis TAG melalui trigliserida itu terjadi ketika tubuh butuh energi, sedangkan hormon glukagon berarti yang berhubungan sama pembentukan glukagon ya, kalau pada materi yang metabolisme karbohidrat kan ya. Dan juga epinefrin untuk menstimulasi pelepasan asam lemak dari jaringan adiposa. Nah, hormon glukagon dan epinefrin ini berfungsi untuk menurunkan laju glikolisis dan meningkatkan laju gluconeogenesis yang terjadi di hati. Selanjutnya, asam lemak yang dilepas dari proses ini nantinya akan dibawa atau diambil oleh beberapa jaringan, misalnya termasuk jaringan otot, sehingga terjadilah oksidasi asam lemak. Tetapi banyak asam lemak yang diambil di hati itu tidak mengalami oksidasi, melainkan mengalami recycle menjadi triasil gliserol kembali dan selanjutnya masuk kembali ke jaringan adiposa gitu ya. Jadi walaupun asam lemak itu dihasilkan di beberapa jaringan gitu ya, tapi tidak seluruhnya itu mengalami beta oksidasi atau mengalami oksidasi. Sebagian akan diubah kembali menjadi triasil gliserol. Nah, kalau misalnya biosintesis triasil gliserol melalui glukosa ya, contohnya mekanismenya adalah glukosa ya. Ini sama seperti proses glikolisis ya. Ini proses glikolisis, jadi glukosa menjadi glukosa 6 fosfat, menjadi fruktosa 6 fosfat, menjadi fruktosa 1,6 fosfat dan menjadi dihidroksiaseton fosfat dan gliseraldehid 3 fosfat. Nah, dihidroksiaseton fosfat ini nanti selanjutnya diubah menjadi bisfosfogliserat, 3 fosfogliserat, 2 fosfogliserat, fosfoenol pirufat dan juga pirufat. Jadi ini kita hanya mengingat kembali proses
glikolisis gitu ya. Jadi biosintesis triasilgliserol itu juga bisa melalui glukosa. Nah, ini ya, jadi kalau misalnya kita pecah lagi gitu ya, gliserol dengan bantuan enzim gliserol kinase dan juga ATP akan diubah menjadi gliserol 3-fosfat ya. Selanjutnya gliserol 3-fosfat ini akan diubah menjadi 1-asil gliserol 3-fosfat atau lisofosfatidat ya. Nah, gliserol 3-fosfat ini tidak hanya diperoleh dari gliserol saja, tetapi juga bisa dari dihidroksiaseton fosfat yang berasal dari proses glikolisis. Jadi dihidroksiaseton fosfat ini selain dia bisa masuk ke dalam jalur glikolisis untuk menghasilkan pirufat, tapi dia juga bisa diubah nih yang dihidroksiaseton fosfat juga menjadi gliserol 3-fosfat dan masuk ke biosintesisnya TAG gitu ya. Dari gliserol 3-fosfat, dia diubah menjadi 1-asil gliserol 3-fosfat dan diubah menjadi 1,2 diasil gliserol fosfat atau asam fosfatidat ya, dengan bantuan enzim 1-asil gliserol 3-fosfat asil transferase. Dan nanti diubah menjadi 1,2 diasil gliserol dan selanjutnya menghasilkan triasil gliserol. Gitu ya. Jadi dari gliserol sampai ke triasil gliserol itu melalui beberapa tahapan, di mana salah satu langkah pertamanya adalah perubahan menjadi gliserol 3-fosfat, yang mana tidak hanya bisa diperoleh dari gliserol, tapi juga bisa diperoleh dari hasil glikolisis berupa dihidroksiaseton fosfat gitu. Seperti itu. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Nah, ini contoh grafik ya, bagaimana insulin itu bisa mengatur biosintesis triasil gliserol gitu ya. Jadi setiap kita sarapan, makan siang, makan malam gitu ya, tentunya ada triasilgliserol yang masuk ke dalam tubuh kita gitu kan ya, yang artinya ada proses biosintesis triasilgliserol, di mana proses biosintesis triasilgliserol itu akan diatur oleh hormon insulin. Nah, bagaimana cara insulin itu mengatur biosintesis triasilgliserol? Jadi pada saat kita makan, setelah makan, otomatis kan kadar gula darah kita meningkat nih. Pada saat kita setelah makan, glukosa darahnya meningkat, insulin juga meningkat. Nah, insulin meningkat, glukagon yang menurun gitu kan ya. Nah, setelah itu, setelah kita makan, glukosa meningkat, glukosanya masuk ke dalam sel. Glukosa masuk ke dalam sel, berarti kalau banyak glukosa nanti yang akan terjadi adalah proses glikolisis. Glikolisis itu perubahan glukosa menjadi pirufat ya kan. Nah, apabila terjadi kelebihan glukosa, maka nanti akan mengaktifkan peningkatan insulin untuk mengaktifasi sintesis TAG untuk cadangan energi. Gitu. Jadi insulin di sini fungsinya untuk mengaktifasi sintesis TAG saat glukosa dalam darahnya terlalu besar atau terlalu tinggi gitu ya. Jadi kelebihan glukosa itu nanti akan mengaktifkan peningkatan insulin, yang mana nanti insulinnya itu akan mengaktifasi sintesis TAG untuk cadangan energi. Jadi sintesis TAG yang di sini ya kan itu akan diaktifkan. Jadi tadi kan
glikolisis kan pada saat kita makan, itu kan artinya banyak glukosa tuh. Glukosa itu nanti diubah menjadi pirufat. Glukosa diubah menjadi pirufat kan prosesnya sampai sepanjang ini kan. Nah, di tengah-tengah prosesnya itu kan ada dihidroksiaseton fosfat yang dihasilkan senyawanya. Nah, adanya glukosa yang meningkat itu akan mengaktifkan si insulin itu, akan meningkatkan kadar insulinnya, sehingga insulin itu nanti bisa mengaktifkan pembentukan triasilgliserol. Jadi dihidroksiaseton fosfat itu nggak semuanya masuk ke dalam jalur glikolisis, melainkan sebagian diubah menjadi triasilgliserol karena ada hormon insulin gitu. Nah, triasilgliserolnya fungsinya buat cadangan energi gitu kan ya. Nah, pada pasien DM yang parah yang mengalami kegagalan sekresi atau kinerja insulin, mereka nggak bisa menggunakan glukosa sebagaimana mestinya, dan juga pasti mereka akan gagal untuk mensintesis asam lemak dari karbohidrat dan asam amino. Kalau misalnya nggak segera ditangani, pasien tersebut akan mengalami peningkatan metabolisme oksidasi asam lemak dan pembentukan badan keton, sehingga berat badannya menjadi berkurang gitu ya. Seperti itu. Nah, jadi ini ya penjelasan proses biosintesis dari insulin tadi ya. Pada saat glukosanya banyak, itu kan ya, terus si insulinnya jadi meningkat gitu ya. Dia bisa mengaktifasi pembentukan biosintesis triasilgliserol gitu. Tapi pada pasien yang mengalami kegagalan kerja insulin, maka yang terjadi adalah peningkatan pembentukan oksidasi asam lemak dan juga badan keton, sehingga berat badannya lama-kelamaan bisa semakin berkurang gitu. Nah, faktor apa saja yang meningkatkan sintesis triasilgliserol? Yaitu pada saat kondisi kenyang, pada saat konsumsi makanan tinggi karbohidrat, pada saat tingginya asam lemak bebas, pada saat kadar insulinnya tinggi sedangkan kadar glukagonnya rendah, sehingga nanti bisa meningkatkan sintesis asam lemak dan menghambat oksidasinya. Nah, ini beberapa penyakit yang berhubungan sama triasilgliserol ya. Ada obesitas, itu karena timbunan lemak yang berlebihan ya, yang merupakan keadaan obesitas. Biasanya kondisi ini akan mempengaruhi kerja insulin, leptin, sama grelin, di mana insulin akan meningkatkan pengangkutan glukosa ke dalam sel, sehingga akan meningkatkan ketersediaan pirufat untuk sintesis asam lemak. Terus kalau hormon leptin untuk mengatur homeostatis energi dan simulasi penggunaan energi dan membatasi asupan makan. Kalau hormon grelin untuk mensekresi rasa lapar ketika jam makan ya. Dan untuk obesitas, khususnya obesitas abdominal, itu meningkatkan faktor risiko mortalitas seperti penyakit DM tipe 2, hipertensi, aterosklerosis, dan lain-lain. Penyebab utamanya karena kalori yang dikonsumsi melebihi aktivitas energi yang dibutuhkan. Ya, jadi kelebihan kalori dalam bentuk glukosa dan TAG itu dikonversi menjadi lemak dan akhirnya tersimpan di jaringan adiposa. Nah, sampai sini apakah ada pertanyaan? Sampai sini apakah ada pertanyaan? Mungkin tidak ada, Ibu. Oke, kalau tidak ada, berarti materinya sudah selesai ya. Kan ini baru pertemuan ke-12. Harusnya kan minggu ini kan minggu ke-15 nih. Berarti saya butuh 3 kali pengganti lagi nih buat biokim. Kira-kira kalian bisanya di hari apa ya? Kan yang saya dengar kan lagi ada akreditasi kan di kampus. Barangkali mungkin beberapa dosen tidak bisa hadir atau libur gitu ya. Mungkin bisa diganti oleh biokim supaya kita nggak mundur terlalu lama.
Paling dikontribusiin dulu Ibu sama teman-teman. Didiskusikan dulu. Oh iya. Dikontribusikan maksudnya bagaimana? Enggak, maksudnya didiskusikan saja sekarang gitu ya, biar lebih enak gitu sayanya. Kalau nggak salah tuh Senin kalian itu ada kosong ya? Senin atau apa sih, Kamis? Atau hari apa ya, lupa saya. Besok sih Ibu sebenarnya. Besok kosong. Besok reguler kosong Ibu. Iya, reguler kosong Ibu besok. Reguler kosong jam berapa tuh? Lagi di jalan. Tapi aku bisanya sore Ibu. Belum. Yang lain, yang sorenya kosong nggak Mau kita nggak anget. besok? Yang non-rek ada di sini, besok kosong tidak sore? Kosong Ibu. Sore itu kosong jam 3:30 bisa? Bisa Ibu. Bisa Ibu. 4:30 ya. Jam 4:30 sampai jam 4:30-an lah ya. Biasanya kan biokim kita agak cepat karena jarang ada yang nanya juga, jadi 1 jam udah cukup. Dari jam 3:30 berarti besok ya untuk biokim ya. Oke Ibu. Oke, sebentar ya, lagi ada azan, nanti saya mute dulu bentar.